Hai, tahukah kamu siapakah tokoh di samping ini? Tokoh tersebut ialah Pangeran Antasari, tokoh yang dikenal karena perjuangannya dalam Perang Banjar. Apakah kalian tahu apa itu Perang Banjar? Sila simak video pembahasan berikut ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu Perang Banjar. Halo historian, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sejarah Indonesia Masa Kolonial dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Kelompok 5 beranggotakan Keisha Aulia, Yasmin Maitsa, Muhammad Rafi, Muhammad Farhan, dan saya sendiri Muhammad Yasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai latar belakang, penyebab, bagaimana terjadinya, dan bagaimana berakhirnya Perang Banjar ini. Latar belakang Perang Banjar. Pada tahun 1817, Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah selaku pemimpin Kesultanan Banjar menekan perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian tersebut adalah penyerahan wilayah Kesultanan Banjar yaitu Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran kepada Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Al-Wathik Billah, penerus Sultan Sulaiman, juga melakukan perjanjian dengan Belanda dengan menyisakan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit ini menjadi masalah dalam kehidupan sosial ekonomi Kesultanan Banjar. Kematian mendadak putra mahkota, yaitu Abdul Rahman, pada tahun 1852 menambah runyam persoalan tersebut. Sepeninggal Sultan Adam yang wafat pada tahun 1857, ada 3 kandidat penerus tahta Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Pangeran Hidayatullah II didukung pihak istana dan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam. Pangeran Anom dijagokan sebagai mangku bumi atau Perdana Menteri, dan Tamjidillah II didukung oleh Belanda. Penyebab mengapa Perang Banjar dapat terjadi ialah karena politik adu domba yang dilakukan oleh Kerajaan Banten, di mana dikutip dari buku Muhammad Idwar Saleh yang berjudul Pangeran Antasari, dikatakan bahwa Residen von Bentheim-Deckenburg atas nama Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada tanggal 3 November 1857. Nah, mengapa Belanda melakukan politik adu domba kepada kerajaan atau Kesultanan Banjar? Karena Belanda melihat celah dari Kesultanan Banjar ini, karena sebagaimana diketahui sejak dahulu masyarakat Banjar tidak pernah bersatu karena selalu saja bertingkai dan mudah terpecah belah, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa kerajaan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan tidak pernah berkembang luas wilayahnya seperti kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, siapa sih Pangeran Tamjidillah II ini? Yaitu merupakan seorang anak dari istri selir tertua mendiang dari Sultan Adam yang merupakan Sultan Banjar sebelumnya. Atas pengangkatan sepihak yang dilakukan oleh resimen Belanda tersebut, banyaklah timbullah protes dari keluarga kerajaan di istana. Misalnya, banyak yang menganggap bahwa yang paling berhak menjadi penerus Sultan Banjar itu ialah Pangeran Hidayatullah II. Tetapi karena Sultan Tamjidillah II berpikir dan menganggap bahwa Sultan Hidayatullah II ini tidak memegang surat wasiat dari Sultan Adam, maka hal tersebut tidak dipastikan bahwa Sultan Hidayatullah menjadi Sultan selanjutnya. Kemudian beberapa kebijakan yang kemudian dibuat oleh Sultan Tamjidillah II ini setelah ia diangkat sebagai Sultan Banjar, yaitu hak-hak istimewa kepada saudaranya dihapuskan. Ada Pangeran Anom. Pangeran Anom sendiri yang pada akhirnya dibuang ke wilayah Bandung. Kemudian ada Sultan Hidayatullah II juga yang dihapuskan hak-haknya. Nah, itu kan beberapa aksi yang terjadi di dalam atau lingkungan kerajaan. Ternyata di luar kerajaan juga terdapat aksi protes terhadap pengangkatan yang tidak sah tersebut.
Si protes tersebut datang dari pedalaman Kalimantan yang dipelopori oleh Panembahan Muda Aling. Kehadirannya merupakan sebuah resolusi konflik sekaligus sebagai pertanda konflik politik elit tradisional berada di dalam puncaknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berlangsungnya Perang Banjar. Pada tanggal 25 April 1869, pasukan Pangeran Antasari menyerang Tambang Batubara di Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan pasukan Muning di bawah komando Panembahan Aling dan putranya Sultan Kuning. Pasukan Muning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Wangkal. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan dari rakyat Banjar dan Dayak yang berhasil disatukan dengan spirit perlawanan terhadap penjajah. Persatuan rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui pernikahan sebagai pemersatu dan solidaritas untuk memerangi Belanda. Akibat peperangan ini, pemerintahan Kesultanan Banjar menjadi kacau. Belanda terpaksa meminta Sultan Tamjidillah II untuk meletakkan tahtanya. 25 Juni 1869, Sultan Tamjidillah II mengundurkan diri dan menyerahkan Kesultanan Banjar ke Belanda. Lalu Belanda mengasingkan Tamjidillah II ke Bogor. Belanda menawarkan Pangeran Hidayatullah II untuk menduduki takhta Banjar, namun ditolak langsung karena Pangeran Hidayatullah II tidak ingin menjadi boneka Belanda. Pangeran Hidayatullah II dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh para pengikutnya pada September 1859 di Amuntai. Belanda murka dan mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860. Pangeran Hidayatullah II dibantu oleh pengikut setianya yaitu Demang Lehman melancarkan perlawanan secara gerilya, begitu pula dengan Pangeran Antasari. Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk memadamkan perlawanan. Hingga akhirnya, Pangeran Hidayatullah II terdesak dan tertangkap Belanda pada 28 Februari 1862. Pangeran Hidayatullah II bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Lalu Pangeran Antasari dinobatkan sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Akhir Perang Banjar. Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan menghadapi Belanda yang mendatangkan pasukan bantuan dari Batavia. Di tengah perlawanan gerilya tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit. Ia terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862. Perjuangan melawan Belanda diteruskan oleh putra Pangeran Antasari yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Banjar dengan gelar Sultan Muhammad Seman. Dibantu oleh beberapa tokoh pejuang lainnya seperti Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Kendati begitu, perlawanan ini tidak sebesar saat dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari meskipun masih berlangsung hingga awal abad ke-20. Kati Makinon dalam The Ecology of Kalimantan 1996 mencatat Sultan Muhammad Seman gugur karena ditembak pasukan Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa berguguran ditangkap, juga banyak yang diasingkan keluar pulau. Selanjutnya, wilayah Kesultanan Banjar dikuasai pemerintah kolonial Hindia Belanda.